Halo semuanya, kembali lagi sama kita di Brain Juice, Fun Fact, Zero Boring. Yeay. Oke, kembali lagi. Perkenalkan diri dulu kali ya. Boleh. Perkenalkan, nama aku Santika Septiani dan teman aku. Aku Nisrina Zala Firdaus. Di sini kita bakal ngebahas topik tentang apa sih? Tentang apa ya? Penasaran pasti nih. Di sini kita bakal bahas tentang Sesar Lembang. Karena emang Sesar Lembang itu jadi apa ya? Jadi topik yang kembali lagi hangat di masyarakat. Betul Bukan hangat banget. sih, jadi rame lagi Iya, ya. karena udah lama kan Sesar Lembang itu. Tapi aku tuh pengen tahu sih sebenarnya kenapa Sesar Lembang ini bisa jadi topik yang ramai lagi dan bisa bikin masyarakat panik. Jadi Sesar Lembang tuh sebenarnya apa sih, Kak? Nah, berdasarkan dari data BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, Sesar Lembang itu patahan bumi aktif yang terus bergerak nih Kak. Membentang sepanjang 29 km dari Padalarang sampai kawasan Cimenyan. Bergerak 1,9 sampai 3 milimeter per tahunnya. Skala kecil namun berdampak besar banget nih. Wow. Sangat berdampak banget kalau Sesar Lembang itu Kak. Skala kecil, tapi kalau misalnya kita ngitungnya beberapa ratus tahun ke depan tuh pasti akan menjadi gempa besar yang sangat besar ya. Betul. Pantas banget masyarakat kita nih panik karena kabarnya Sesar Lembang ini dampaknya bisa satu Jawa Barat. Gak Betul cuma banget. Bandung aja. Betul. Terus karena ini akan sangat berdampak besar gitu ya buat satu provinsi. Sebenarnya bakal banyak aspek yang kena, tapi aspek apa sih yang paling apa ya? Yang paling Pertama kena gitu. Iya. Nah, kalau dari aspek itu dari ekonomi terutama. Terus dari fasilitas kesehatan, dari mental sampai kesempatan belajar untuk para mahasiswa-mahasiswi pasti hilang gitu sih, Kak. ya, karena pasti dari segi ekonomi tuh banyak perusahaan yang apa ya? Pasti Bisa dibilang berdampak, kena dampaknya hancurnya dari ya. Sesar Lembang itu. Paling Betul besar banget. dampak negatifnya, apalagi pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang akan ambruk gitu, banyak siswa-siswa yang lebih berfokus pada keberlanjutan hidupnya daripada pendidikannya. Sama dari para pekerja yang pasti kena PHK itu Oh sih my Kak. God, iya Betul benar. banget. Oh my god. Semoga kita dijauhkan ya, Kak. Amin, 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 amin. Nah, untuk Sesar Lembang ini sendiri, Pasti ada dampak terlihatnya gitu. Mulai dari segi ekonomi. Kalau ekonomi itu kan dari Sesar Lembang itu sendiri paling berdampak pada masyarakat yang paling dekat sama Sesar iya, Lembang apalagi ya, itu. di daerah atas itu. Betul banget. Kayak misalnya kalau Sesar Lembang itu kan pasti rumah-rumah ambruk gitu kan Kak. Jadi masyarakat itu nggak punya tempat tinggal. Itu kasihan banget ya Kak. Iya, jadi kita Kasihan harus banget. mengungsi secara besar-besaran. Nah betul banget. Terus juga dari para pekerja nih yang kena PHK itu kasihan banget. Karena pada para perusahaan-perusahaan itu pasti kena sasarannya gitu dari Sesar Lembang tersebut. Apalagi perusahaan itu tuh berada di kawasan Sesar Lembang itu gitu. Benar. Betul banget. Berarti Sesar Lembang ini bisa jadi termasuk bencana darurat Iya nasional betul ya. banget. Dan Karena Sesar Lembang juga udah lama kan. Benar. Betul. Karena ini suatu siklus berulang ya kalau nggak salah, Kak. Nah betul banget. Karena Sesar Lembang itu kan sudah lama terjadi dan itu merupakan bencana alam itu sendiri dan kita tidak bisa mengetahui kapan hal itu terjadi kayak gitu. Oke, ini selain dari ekonomi pendidikan, mungkin kita bakal ngebahas di penataan kota. Boleh, itu gimana sih Kak kalau dari segi penataan kota? Bencana-bencana yang terjadi itu pasti selalu ada sebab. Nah betul banget. Karena di Bandung sendiri kita kekurangan lingkungan hijau ya, Nah, betul pepohonan banget. kita udah habis banget. Kalau bisa dibandingin sama di zaman dulu tuh Bandung udah gersang Gersang sekarang tuh, banget udah nggak Bandung. sedingin dulu. Jadi ini tuh bisa jadi pemicu utamanya gitu ya, bisa pemicu utama
kalau misalnya bencana ini terjadi, adanya longsor, Nah, selain betul banget. gempa bumi yang kayak gitu-gitu. Pantesan ini bisa bikin kita semua panik. Karena ya itu tadi, sesar Lembang itu gak bisa kita prediksi karena peristiwa sesar Lembang itu sudah diwanti-wanti dari lama. Nah, selain ekonomi, apa sih dampak yang keduanya itu tadi? Tadi itu kan ada ekonomi, fasilitas kesehatan nih Kak, kita bahas dulu untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga pasti akan kena dampak ya, karena selain perusahaan-perusahaan yang ikut mungkin di gempa bumi itu nanti hancur, pasti fasilitas kesehatan juga ikut hancurnya. Begitu juga dengan para nakes Nah, yang betul banget. nanti akan lebih kesulitan memanage pasien, memanage korban, karena kan tadi udah dijelasin juga bakal banyak korban yang lukanya secara fisik, secara mental gitu. Jadi bakal sulit banget, makanya tadi kenapa bencana, kalau misalnya sesar Lembang terjadi, bencana ini bisa jadi bencana darurat nasional. Nah, betul banget. Selain itu, untuk fasilitas kesehatan juga akan menimbulkan banyak rasa trauma nih bagi orang-orang yang tinggal, apalagi terutama di Jawa Barat kan, karena sangat berdampak besar banget untuk warga Jawa Barat, seperti itu. Nah, kita lanjut aja nih untuk dampak yang ketiga. Tadi apa sih Kak? Kalau dampak yang ketiga itu ada pendidikan. Pendidikan akan terancam banget ya Kak untuk sesar Lembang ini. Kenapa sih Kak kalau bisa jadi pendidikan itu bisa terancam gitu? Sebenarnya ini sama halnya kayak perusahaan dan fasilitas kesehatan tadi, sekolah gitu, mau tempat beribadah itu pasti ikut terkena dampaknya ya. Apalagi gempa bumi dan longsor itu tidak bisa kita prediksi segimana dampaknya. Maka dari itu pendidikan ini berdampak karena nanti siswa-siswa, para guru atau mungkin rakyat sekolah lainnya bisa kehilangan pekerjaan, Nah, betul banget. kehilangan kebiasaan mereka gitu. Apalagi buat siswa-siswa yang sedang serius-seriusnya menempuh pendidikan, Kasihan dan banget guru pasti. yang sangat membutuhkan pekerjaan itu sebagai topangan hidupnya gitu. Ini pasti sangat berdampak besar dan menjadi titik Mungkin titik terendah, ya, titik terendah tersusah karena susah dalam hidup. yaitu dampak dari sesar Lembang tersebut. Benar. Kayak gitu. Terus juga kayak apa, dari dampak sesar Lembang itu juga kan pasti pendidikan hilang nih Kak. Kayak untuk generasi muda, waktu berharganya itu pasti hilang banget. Untuk mahasiswi, siswa-siswi itu pasti kebingungan ya, terutama di daerah Jawa Barat karena dampak dari sesar Lembang tersebut tuh sangat berdampak besar untuk warga, untuk para pelajar, untuk anak-anak apalagi karena mereka tidak bisa menikmati kehidupan gitu apabila amit-amitnya sesar Lembang itu terjadi kayak gitu. Terus juga dampak selanjutnya itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau misalnya secara besarnya kita lihat dampak yang paling akan terlihat itu pasti si sesar Lembang ini kan berupa patahan gitu ya. Jadi nanti tuh akan terciptanya lagi lerengan curam yang secara alaminya memang mudah bergerak, mudah tergeser gitu dari ancaman bencana longsor tadi gitu. Betul banget. Karena kita bisa melihat ya dampak dari sesar Lembang itu kelihatan banget. Bahkan sekarang warga-warga mungkin Jawa Barat juga sangat mengkhawatirkan hal itu terjadi gitu. Apalagi sesar Lembang itu sangat bikin untuk warga-warga itu harus gimana nih, karena sesar Lembang itu juga nggak bisa diprediksi oleh kita. Benar. Seperti itu. Maka dari itu pemerintah juga udah banyak menyebarkan pamflet digital terkait sesar Lembang ini. Terus masyarakat juga dimohonkan untuk tidak terbawa arus hoax. Nah, betul Karena banget. kalau misalnya ada tentang kayak gini tuh pasti ada Was-was aja. hoaxnya. Betul banget. Entahlah itu nanti sesar Lembang jadi bagaimana, nanti apakah nanti Bandung tenggelam apa gimana, itu pasti banyak banget informasi yang salah, guys. Yang penting untuk teman-teman ketahui gitu ya, untuk bukan mengatasi ya, tapi untuk mewanti-wanti kita itu tetap berhati-hati dimanapun, kapanpun, karena bencana alam seperti apapun itu kita tidak bisa memprediksi hal tersebut, seperti itu. Nah tadi tuh kan sempat aku mention ya tentang sesar Lembang ini siklus yang terulang. Apakah ada
apa ya, data atau jejak yang membuktikan terkait Sesar Lembang ini enggak sih? Soalnya jujur, Jujur, kenapa nih Kak? jujur walaupun emang kita nggak bisa tahu kapan terjadinya, tapi aku pengen tahu juga nih sejarah Sesar Lembang di masa lalunya gimana. Gitu. Gimana ya? Oke, tadi dari Kak Riri nih menanyakan sejarah Sesar Lembang ya Kak. Nah, Sesar Lembang ini tuh pernah memicu gempa besar di perkiraan pada abad ke berapa? Ke-15. Nah, bukit gempa 60 tahun sebelum Masehi dengan jejak pergeseran 40 cm nih Kak. Dengan kekuatan magnitudo 6,5 sampai 7. Besar banget Itu nah besar ini. banget ya. Iya, besar banget. Gimana ya rasanya kayak gitu ya? Pasti kayak aduh, ini guncang-guncang gitu. Ini, wah, Panik, ini iya. parah banget sih. Parah Magnitudonya banget. segede itu tuh Mm-mm. bisa setara sama gempa yang kemarin-kemarin itu loh. Di mana tuh? Yang di mana, yang di Aceh? Iya, kalau nggak salah. Ya, oke. Itu pasti bikin warga-warga sekitar kayak panik Makanya banget. kita- Ini harus berlindung di mana ini? Karena terus- pasti kemanapun kena ya. Nah, betul Nggak banget. bisa kemana-mana lagi. Ya, betul banget. Apalagi untuk warga Jabar gitu kan, Kak. Terus juga ada juga jejak 19.000 tahun yang lalu. Wah, lama banget sih, Kak. Wow. Itu lama banget. Si Sesar Lembang ini. Kita udah lahir belum sih, Kak? Belum. Belum ya, Masih- belum masih, ya. Masih di surga. Oh kita. iya, Masya Allah. Nah, jejak 19.000 tahun yang lalu itu diperkirakan gempa besar terulang dalam rentan waktu 170 sampai 670 tahun. Wow, itu tahun berapa sih Kak kalau kira-kira itu? Bahkan tadi aja ada sebelum Masehi ya. Kita wah, nggak tahu tuh udah Tapi masih di mana. Tapi bersyukurnya kita itu alhamdulillahnya nggak ngerasain hal itu. Iya. Tapi semoga tidak terjadi ya. Karena tadi rentan waktunya lama juga kan. Jadi semoga si Sesar Lembang ini enggak terjadi dalam waktu dekat. gitu. Amin. Yang penting kita harus selalu waspada di mana-mana dan selalu hati-hati. Waspadai resiko. Waspada ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang sisi negatif. Negatif dulu deh. Negatif dulu aja. Gimana sih sisi negatif dari bencana Sesar Lembang ini? Karena yang kita ketahui Sesar Lembang itu bencana yang mungkin bisa jadi tiba-tiba terjadi. Gimana sih Karin? Boleh nggak jelasin? Mungkin kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari yang tadi ya, sisi negatif dari Sesar Lembang ini pasti akan berpengaruh pada infrastruktur kota dan gempa tadi yang magnitudonya besar, bisa sampai berapa tadi tuh? Skala 6 sampai 7. 6,5 sampai 7. Oh my Wow, God. gitu. Itu besar banget sih, Kak. Itu bisa, wah itu beneran ancaman besar buat warga Jabar. Apalagi kalau misalnya hal itu terjadi malam hari, kita lagi enak-enak Lagi tidur nih, tidur. tiba-tiba goyang, apa ini? Pasti itu Gitu. bangun-bangun langsung kelayangan. Susah. Betul banget. Terus apa lagi nih, Kak? Kalau misalnya dari gempa itu biasanya gempanya datang duluan. Nanti ada yang menyusul. Apa? Bencana longsor. Oh iya, benar banget. Bencana longsor. Maka dari itu, walaupun kita gempanya sedikit ya, itu pasti terjadi geseran di bumi itu sangat dahsyat. Maka dari itu kalau misalnya ada gempa, kita tidak dianjurkan untuk balik lagi langsung ke rumah gitu. Kalau Nah, iya, bisa kita benar langsung mencari lapangan terbuka, mencari tempat titik evakuasi bersama kali ya bahasanya. Nah, terus dampak negatifnya ada lagi nggak, Kak, kalau boleh tahu? Apa? Mungkin kalau misalnya yang aku pikirin dari banyaknya yang kita bahas tadi itu udah mencakup semuanya gak sih? Karena nggak tahu nih kalau misalnya pemikiran Kak San ini bagaimana. Mungkin ada yang terpikirkan juga. Yang pasti kalau kena bencana Lembang kita nggak bisa kemana-mana nggak sih, Kak? Ya, karena kita bingung nih, ini kita harus kemana nih? Karena ya itu tadi nggak bisa kita perkirakan dan juga pasti sangat berpengaruh dalam kehidupan kita kayak gitu. Tadi mungkin aku bisa sedikit merangkumkan ya untuk hal negatifnya nih. Dari pendidikan itu sudah pasti, pendidikan itu sangat kerasa banget untuk mahasiswa, mahasiswi, Betul. apalagi anak-anak. Terus juga ada ekonomi biasanya kerasa banget sama orang tua ya. Kalau
untuk ekonomi itu kayak sensitif banget lah untuk Iya. orang tua, apalagi disangkut pautkan dengan berita sesar Lembang. Jadi ke orang tuanya itu ngerasa Jadi was-was, pikiran. Aduh, Berat ini teh pikiran. gimana? Aduh. Berat ini teh. Terus ada infrastruktur. Kalau infrastruktur menghilang, kita mau tinggal di mana? Ya. Dan untuk pekerjaan, perusahaan-perusahaan, dan untuk orang-orang yang bekerja, pasti akan bingung mereka harus kemana. Dan kita juga mungkin kita sebagai mahasiswa juga memikirkan hal itu gitu, karena kita bingung banget ya kalau terjadi sesar Lembang. Benar. Ini harus Udah nggak kemana? bisa lagi kita mikir jernih. Nah, betul banget. Apalagi buat yang punya keluarga di luar pulau. Mungkin Nah, mungkin San-San seperti aku ini. mungkin ya, karena aku juga ngerantau gitu kan. Dan aku di Bandung, terutama di Jawa Barat. Dan itu beritanya sudah sudah besar gitu, sudah dari lama untuk sesar Lembang itu. Terus juga ada untuk kehidupan. Nah, kehidupan itu sangkut pautin sama yang ekonomi. Semua juga bersangkut pautan dengan pendidikan, ekonomi, infrastruktur kayak gitu. Pasti bersangkut paut dengan kehidupan. Mau bencana alam apapun itu pasti bersangkut paut dengan kehidupan. Kayak gitu. Tapi di balik itu semua ada apa? Ada apa nih? Ada udang di balik batu. Iya. Ada beberapa yang harus kita ketahui juga kali ya. Apa tuh, selain Kak? daripada dampak-dampak negatif. Mungkin lebih mirip fun fact daripada sejarah tadi. Kalau misalnya kalau misalnya aku baca di website tuh, Apa tuh? ternyata tebing-tebing yang ada di Bandung gitu, yang view-nya keren kayak tebing keraton, terus kayak Maribaya tahu gak itu yang ada di sana? Duh, aku belum tahu nih. Aku belum menjelajahi wilayah Bandung ini. Iya, kalau bisa Nantilah. nanti kita Nanti jalan-jalan kita ke sana. jalan-jalan ke Bandung. Kalau misalnya aku baca-baca di portal berita tuh, ternyata tebing-tebing tadi tuh memang merupakan dampak daripada sesar Lembang yang pernah terjadi di masa lalu yang Waduh. tadi disebutin itu. Nih, aku kepo nih, harus datang ke sana kayaknya. Nanti kita kapan-kapan ke sana aja. Boleh kali Boleh. ya, kita vlog di sana. Boleh. Terus apa lagi? Mungkin ini juga untuk tempat wisata kayak Kak Ririn sebutin tadi, itu bisa memacu apa ya? Mungkin kita bisa sebut itu hal positif karena bisa mengundang para wisatawan. Nah, bener banget. Itu juga apa ya? Keuntungan, bukan keuntungan ya? Kayak salah banget ya kita ngomong keuntungan, oh tapi iya, bener untung gitu. Bener untung bagi untuk wisatawan. Karena emang sekarang tebing keraton terus Maribaya itu emang udah jadi apa ya, pemasukan daerah. Betul banget, karena menjadi salah satu, bisa jadi view cantik mungkin ya Kak. Kopi-kopi cantik kita Kopi-kopi cantik sama geng-geng gitu kan. Terus apa lagi nih ya? Nah, selain itu juga bisa membuat apa ya, kaya akan mineral dan juga subur nih katanya. Itu gimana sih Kak? Dan untuk memunculkan mata air itu gimana sih Kak kalau boleh tahu? Kayaknya retakan sesar Lembang ini memang membantu proses apa guys namanya? Proses Apa? geologi. Oh iya, proses geologi ya disebutnya ya. Iya, yang bisa membuat tanah ini Mungkin bisa jadi subur atau bisa memunculkan apa, banyak tumbuhan mata air. baru. Ya, Tumbuhan mata air, baru, yang mata baru juga. air. Iya, betul banget. Terus selain itu juga tadi disebutin untuk jadi apa ya? Untuk jadi wisata, untuk jadi apa ya disebutnya itu? Apa ya? Kalian kepikiran gak sih guys? Oh my god, kok kita jadi kayak gak tahu kata-kata bahasa Indonesia gitu ya? Terus juga dari sejarah geologi, kalau misalnya tadi kan disebut dengan geologi. Nah, dari sesar Lembang itu juga bisa membentuk gunung-gunung dan danau purba. Wow. Wow. Ternyata ada hal penting yang mengejutkan juga di balik sesar Lembang Iya, ini ya. betul Selain banget. dampak tadi. Nah, Dan ternyata sesar Lembang ini juga bisa jadi acuan mendorong mendorong acuan penelitian kita lebih lanjut terkait sesar Lembang ini gitu. Jadi gak perlu khawatir lagi, don't be panic guys, don't be karena panic. karena pastinya para ilmuwan, para ya pemerintah juga kita akan
membantu dan terus mengembangkan pengetahuan Nah, betul terkait Sesar Lembang ini gitu. Karena dari kejadian Sesar Lembang ini juga nih, ini tuh jadi apa ya? Hal yang disukai oleh para ilmuwan nih, karena kajian penting nih penelitian gempa bumi Sesar Lembang di Indonesia. Terus juga dari data morfologinya itu dan penggalian parit atau terching membantu para ilmuwan dalam memahami potensi Sesar Lembang tersebut. Jadi para ilmuwan itu bisa nyari tahu nih, ini terjadinya Sesar Lembang itu kenapa kayak gitu. Sehingga mereka juga bisa membagikan ya Nah, betul pengetahuan banget. mereka pada kita. Dan juga memungkinkan kita itu bisa memprediksinya, setidaknya. misalnya nih kayak dari, kan biasanya itu diberitahuan kepada BMKG nih seperti itu. Benar. Biasanya kalau misalnya di HP itu bisa mengetahui terjadinya gempa di mana dan seperti itu. Bisa jadi hal tersebut juga diberitahukan kayak gitu. Jadi teknologi baru untuk kita. Teknologi Semoga baru. kita bisa kayak Jepang tuh yang kalau Nah, misalnya betul. ada gempa langsung ada notifikasi Nah, di betul HP, banget, ya kan? betul Kita banget. doakan aja Indonesia bisa seperti itu, guys. Amin. Indonesia maju gitu. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, itu mitigasi yang efektif. Itu kayak gimana sih, Kak? Kalau mitigasi efektif, kalian kepo gak? Mitigasi efektif tuh kayak gimana? Mitigasi efektif apa ya? Karena dari tadi aku juga sempat mention ya, don't be panic, jangan resah, jangan risau, walaupun yang kita hadapi itu bencana alam yang sangat besar. Nah, betul banget. Tapi gimana sih caranya kita menenangkan diri kita? Lari, Enggak dong. lari, naik itu pohon. panik, itu panik. Naik pohon bisa nggak sih, Kak? Kamu aja, Kak. Jadi selain sosialisasi terkait Sesar Lembang tadi dari pemerintahan atau dari BMKG gitu ya, biasanya tertera juga sosialisasi evaluasi apa tuh? Evakuasi. Evakuasi. Kok salah? Gimana ini? Evakuasi biasanya pemerintah setempat udah menetapkan tempat-tempat sebagai titik evakuasi bersama gitu ya, entah itu di lapangan terbuka atau mungkin ya lebih ke sekitaran yang tidak padat gitu. Karena kalau misalnya di komplek aku sendiri kan kita tuh ada lapangan besar gitu ya, dan pemerintah setempat tuh emang udah mensosialisasikan bahwa tempat itu akan menjadi titik evakuasi masyarakat. Tapi sebelum kita dievakuasi oleh mereka gitu ya, Dievakuasi. udah pastinya kita juga harus mempersiapkan diri. Apa sih yang harusnya dipersiapkan oleh diri kita gitu? Pertama-tama itu udah pasti harus kondusif ya. Nah, betul ikuti banget. aturan. Betul. Kalau misalnya udah disuruh evakuasi ke tempat itu, segera Ikutin. taati gitu. Jangan apa ya, jangan Aduh, ini gimana ini? Ini gimana? kalau kata orang dulu mah, jangan mau karep sorangan. Nah, betul. Jangan mau karep sorangan. Iya, jadi kita tetap harus ikuti aturan gitu, ikuti bagaimana proses evakuasi. Selain itu, kalau misalnya aku ya, Kak, dulu karena saking takutnya sama si Sesar Lembang ini, aku tuh udah nyiapin tas darurat. Waduh, itu gimana tas darurat? Aku tuh punya tas darurat yang isinya 3 baju, terus file-file penting yang udah disatuin gitu, udah kayak file, ijazah, akte, yang kayak gitu. Aku udah nyatuin di satu tas darurat gitu. Terus obat-obatan mungkinnya kayak P3K. Jadi kalau misalnya nauzubillahnya ada bencana gitu, nggak cuma Sesar Lembang doang ya guys, aku tuh langsung gas bawa tas itu. Kayak gitu mungkin ya, Kak. Aku juga ngikutin aja apa kata Kak Ririn. Oke nih, kayaknya kalau dibahas terus kayaknya kita Bakal kepanjangan sih. karena gede banget ini mah. Iya, pembahasannya. yang penting untuk teman-teman gitu ya, jangan tadi don't be panic. Don't be panic. Don't be panic itu karena dimanapun kita harus hati-hati seperti itu, dan harus wanti-wanti. Yang penting kita waspada dan kenali resiko. Nah, gitu. betul banget. Nah, untuk pembahasan kita kali ini nih, Kak, mungkin ada pesan positif. Nah, pesan positifnya itu kayak gimana? Kalau boleh tahu dari sisi peristiwa Sesar Lembang yang ada di Bandung, Jawa Barat deh. Kayak gimana nih, Kak?
Jadi mungkin meskipun Sesar Lembang ini punya banyak potensi gempa, longsor gitu dan dampak segala macamnya gitu, aku masih mau ngingetin kalau kita gak perlu panik. Kita tetap harus waspada sih. Betul, Yang penting betul. mah gitu. Karena bagaimanapun kita nggak bisa menolak bencana mah, tapi kita bisa menyiapkan diri. Seperti tadi aku bilang. Dan jangan lupa untuk saling menjaga, karena kita sama-sama masyarakat tuh pasti saling bergantung, saling Betul menjaga, banget, betul. saling mengingatkan gitu. Dengan ini kita bisa melangkah lebih maju dan kita bisa mengurangi dampak yang sudah disebutkan tadi itu guys. Bersama-sama Jadi- kita bisa menjaga keselamatan. Nah, betul. Jadi mungkin intinya don't be panic. Kata-kata hari ini don't be panic. Dan tetap harus hati-hati. Oke, karena mungkin waktu kita udah habis ya, Kak. Mungkin di waktu yang lain kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Episode selanjutnya boleh deh, apa ya? Apa ya? Oke, sampai ketemu lagi di Brain Juice Fun Fact Zero Boring. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the